Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif. Di video kita kali ini kami coba lanjutin ke kelompok alat kita yang terakhir, yaitu alat-alat ukur atau measurement tools. Oke, jadi alat-alat ukur itu ternyata memang sangat dibutuhkan di bengkel. Meskipun kalau kita lihat faktanya di bengkel umum, mungkin ya di teman-teman kami sendiri, itu penggunaan alat ukur masih sangat minim dimanfaatkan begitu. Padahal dengan adanya alat ukur, kita harusnya bisa lebih memaksimalkan lagi dan lebih tepat lagi dalam melakukan pekerjaan, dan hasilnya itu betul-betul presisi sesuai dengan standar dari pabrikannya. Nah, jadi kalau hanya mengandalkan feeling atau perkiraan perasaan begitu ya, terkadang proses kerja kita itu tidak benar-benar tepat dan tidak akurat sesuai dengan standar yang diharapkan jadinya. Nah, adapun daftar daripada alat-alat ukur yang akan kita jelaskan itu bisa kita mulai dari yang paling sederhana, mistar baja yang pertama atau roll. Nah, ini mistar baja ini bisa kita gunakan nanti untuk mengukur ya mungkin jarak begitu ya, jarak main rantai atau jarak bebas daripada handle rem ataupun pijakan tuas rem begitu ya. Nah, kita bisa gunakan mistar baja ataupun roll tadi. Selanjutnya kita juga membutuhkan feeler gauge atau alat pengukur celah. Nah, alat ini sering kita gunakan untuk pengukur celah klep biasanya, namun sebenarnya juga bisa digunakan untuk beberapa bagian yang lain, mungkin untuk mengukur celah ring piston atau juga mengukur celah samping dari poros engkol, atau di bagian yang lain yang bisa kita gunakan juga untuk mengukur celah ataupun jarak yang terdapat pada bagian komponen tersebut. Lalu yang ketiga, kita nanti akan membutuhkan vernier caliper atau lebih dikenal dengan namanya jangka sorong atau sigmat. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengukur diameter dalam ataupun diameter luar dan juga kedalaman dari komponen yang kita akan pergunakan di mesin sepeda motor biasanya. Selanjutnya kita juga akan menggunakan mikrometer. Nah, mikrometer ini ada kemiripan dengan jangka sorong tadi, namun dia lebih akurat dan lebih presisi penghitungannya. Jadi ukuran tingkat kepresisiannya lebih halus lagi dibandingkan jangka sorong tadi. Misalnya di jangka sorong maksimal dia hanya bisa membaca untuk jarak 0,5 mili. Nah, di mikrometer dia bisa membaca sampai 0,1 mili. Nah, lebih halus lagi jarak ininya. Nah, lalu selanjutnya kita juga akan mempergunakan kunci momen atau torsion wrench. Nah, itu gunanya adalah untuk mengukur tekanan kunci ataupun tekanan penguncian ya pada mur atau baut yang kita kunci ataupun kita ketatkan. Nah, itu sebenarnya memang perlu kita miliki supaya nanti penguncian itu tidak terjadi berlebihan atau tidak cukup sesuai dengan standar yang diharapkan. Yang berikutnya kita juga akan mempergunakan busur derajat. Nah, ini nanti gunanya itu mungkin agak unik begitu ya. Kita nanti gunakan untuk menghitung ataupun memperkirakan derajat putaran poros engkol. Nah, nanti ini berkaitan dengan cara mengetahui ataupun cara melakukan dial pada mesin sepeda motor. Selanjutnya kita juga akan mempergunakan silinder bore gauge. Nah, namanya silinder itu adalah blok begitu ya kita sebut di bengkel. Nah, blok ini kita nanti bisa ukur apakah diameternya masih standar, apakah masih rata ataupun lurus begitu ya. Nah, dengan silinder bore gauge ini kita bisa mengetahui bagian mana yang mengalami kecekungan ataupun mengalami ketirusan. Nah, kita bisa ukur menggunakan silinder bore gauge ini. Selanjutnya kita juga akan mempergunakan sebuah alat yang berguna untuk mengukur berat jenis cairan aki begitu ya, air aki. Nah, jadi itu namanya hidrometer. Selanjutnya kita juga akan membutuhkan dial indikator yang berguna untuk mengukur kemiringan ataupun kebalingan, atau dalam bahasa tekniknya run out. Kita bisa manfaatkan dial indikator ini untuk mengetahui seberapa miring atau seberapa baling sebuah komponen ketika dia diputar begitu. Lalu selanjutnya alat ukur yang juga kita butuhkan nantinya itu adalah alat pengukur tekanan kompresi atau compression gauge. Nah, jadi itu pernah kita praktekkan juga dulu di video-video awal kami. Alat yang berguna untuk mengetahui apakah tekanan kompresi dari mesin itu masih sesuai dengan standarnya atau sudah lemah. Nah, jadi kita akan memanfaatkan compression gauge tersebut. Lalu yang masih agak ada kemiripannya dengan compression gauge tadi ya, tire compression gauge. Nah, alatnya ini mungkin beda posisi penempatan penggunaannya. Kita gunakan nanti tire compression gauge ini untuk mengukur tekanan angin dari ban. Nah, jadi ban itu juga kita harus tahu berapa sih tekanan standar dari ban itu sebenarnya, karena memang nggak sembarang juga dalam
memberikan tekanan pada ban bisa jadi terlalu keras atau juga mungkin kempes begitu ya, atau agak lembek begitu ya. Nah, tentu ada pengaruh yang tidak baik kalau tidak sesuai dengan standarnya. Lalu berikutnya kita juga akan gunakan alat yang mirip juga dengan yang tadi, tetapi dipergunakan untuk mengukur tekanan fuel pump ataupun fuel pump pressure gauge. Nah, jadi ini juga alat pernah kita buat videonya, nanti kita akan coba tunjukkan lagi bagaimana cara mempergunakannya. Lalu kita juga akan mempergunakan alat yang sederhana tetapi juga penting, yaitu gelas ukur. Ya, yang berguna untuk mengetahui ataupun mengukur cairan, ya mungkin cairan air radiator ataupun oli atau bahan bakar begitu ya. Nah, kita bisa gunakan nanti gelas ukur ini untuk menentukan ini berapa ukuran cc-nya. Lalu kita juga akan mempergunakan alat yang berfungsi untuk mengukur tekanan ataupun kondisi normal tidaknya sebuah radiator dan tutupnya. Nah, jadi itu kita mempergunakan alat yang bernama radiator pressure tester begitu ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke alat ukur yang berikutnya yang berkategori elektrik ataupun kelistrikan. Yang pertama sekali tentu yang akan sering kita jumpa itu adalah multitester atau bahasa lainnya namanya itu avometer, karena nanti akan digunakan untuk mengukur tegangan, kuat arus dan juga hambatan. Nah, selanjutnya kita akan mempergunakan nanti ada juga alatnya, nama alatnya timing light. Nah, timing light ini biasanya digunakan untuk mengetahui ataupun membaca derajat munculnya pengapian pada busi. Nah, jadi nanti kita akan coba usahakan juga supaya bisa dibuatkan video penjelasannya supaya teman-teman semakin paham bagaimana cara kerja mesin. Lalu ada lagi nanti alat namanya peak voltage adapter. Nah, jadi alat ini nanti digunakan untuk mengetahui tegangan puncak dari mungkin pengapian begitu ya, untuk di bagian koil atau di bagian mana begitu. Kita bisa gunakan alat ini untuk membaca apakah masih sesuai dengan standar tegangan puncak dari listrik yang dikeluarkan tersebut. Lalu nanti juga kita akan memperlihatkan alat ukur yang berkategori listrik atau digital ini, RPM tachometer. Nah, jadi ini alat bisa digunakan untuk membaca ataupun memperkirakan putaran mesin ini seberapa kencang atau sudah melebihi dari 10.000 putaran mesin begitu ya. Nah, kita bisa lihat nanti di alat yang bernama RPM tachometer ini. Nah, terakhir alat ukur yang kita akan pergunakan itu yang berkategori elektrik adalah yang sangat penting untuk kondisi sekarang, yaitu motor-motor tipe fuel injeksi. Kita akan menjelaskan ataupun kita akan lihat juga alat ukur yang bernama fuel injection scanner. Nah, jadi alat ini mungkin ada banyak jenis dan juga beragam tipenya. Kita akan coba tunjukkan nanti tipe-tipe yang kita punya di sini. Nah, ini alat akan berguna sekali untuk membaca ataupun mengukur ataupun memperkirakan kondisi pada mesin-mesin ataupun di sistem fuel injeksi pada sepeda motor. Nah, jadi kurang lebih itulah mungkin ya alat-alat ukur yang akan kita butuhkan di bengkel nantinya. Memang kalau dilihat ini ragamnya sangat banyak sekali, padahal ini udah saya kurangi ya. Jadi ternyata memang cukup banyak jenis dan ragam alat ukur ini. Cuman intinya sih apa tujuannya ada alat ukur ini ya, supaya memang pekerjaan kita itu bisa kita lakukan dengan tepat dan juga akurat, sehingga hasil kerjanya itu memang sesuai dengan standar prosedur yang diharapkan dari pabrikan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat info yang kita coba jelaskan kali ini ya. Silahkan di-share, semoga lebih banyak lagi teman-teman kita mengetahui apa yang sudah kita sampaikan tadi. Sampai jumpa di video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.